Latar belakang Republik Bataaf atau disebut Persemakmuran Batavia merupakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795 sampai 1806. Berdirinya Republik Bataaf tidak terlepas dari pendudukan Belanda oleh Perancis, sedangkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte ditunjuk sebagai raja dari Belanda, diambil alih menjadi jajahan Perancis. Pemimpin dan kebijakan. 1. Herman Willem Daendels 1808-1811. A. Bidang militer. Daendels dikenal dengan pola pemerintahan bertangan besi atau otoriter. Kebijakannya dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu 1. Mendirikan benteng-benteng pertahanan baru. 2. Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Meningkatkan jumlah tentara dari pribumi sebanyak 18.000 pasukan. 4. Membangun jalan raya pos dari Anyer Panurukan dengan panjang 1.100 km. Bidang pemerintahan. Pertama, pembatasan kekuasaan Raja-Raja Jawa. 2. Bupati Adipati diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. 3. Membagi Jawa menjadi 9 prefektur, di mana setiap prefektur dipimpin oleh prefek yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal secara langsung. 4. Penghapusan kerajaan Banten dan Cirebon menjadi daerah pemerintah kolonial. C. Bidang sosial dan ekonomi. 1. Meningkatkan perolehan keuntungan dari pajak. 2. Meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasar internasional. 3. Mewajibkan menyerahkan hasil panen ke pemerintah kolonial. 4. Memperdagangkan tanah kepada pihak swasta, sehingga muncul tanah swasta atau partikelir yang dimiliki orang Cina, Arab, dan Belanda. D. Bidang peradilan. Daendels menerapkan 3 jenis peradilan, diantaranya peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan rakyat biasa. Daendels juga membuat aturan untuk memberantas korupsi kepada siapa saja termasuk orang Eropa dan Timur Asing. 2. John William Jansen 1811. Pasca ditariknya Daendels, Hindia Belanda dimandatkan kepada John William Jansen. Jansen dituntut mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. 4 Agustus 1811, Inggris menyerbu Batavia. Pada akhirnya, Jansen melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan ke Mangkunegaran. Gempuran Inggris akhirnya menemukan kemenangan ketika Inggris mau mengalahkan pasukan Jansen di Tuntang, Kabupaten Semarang. Akhirnya pada 18 September 1811, Jansen harus mendatangani kapitulasi Tuntang dengan isi 1. Pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. 2. Seluruh pasukan Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan Inggris. 4. Seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Kemunduran. Kekuasaan Republik Bataaf mengalami kemunduran pada tahun 1811 setelah Inggris mampu menguasai Nusantara. Inggris berdasar surat-surat Q yang berisi penyerahan Hindia Belanda oleh Belanda kepada Inggris. Berdasarkan pernyataan tersebut, Inggris berusaha merebut Nusantara hingga akhirnya pada 1811 di masa pemerintahan John Willem Jansen melalui kapitulasi Tuntang. Melalui perjanjian ini, Belanda mengakui kekalahan kepada Inggris. Kapitulasi Tuntang berisi ketentuan sebagai berikut. 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.